Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan belajar 1, menyiapkan data awal pada aplikasi Mayop. Di sini tujuan pembelajarannya adalah kalian akan diberikan kasus akuntansi perusahaan dagang dan bisa menjelaskan persyaratan pembuatan file data baru serta mengecek informasi perusahaan. Nah, kita tahu bahwa aplikasi komputer akuntansi itu bermacam-macam ya, tapi untuk di SMK itu biasanya menggunakan aplikasi Mayop. Di sini aplikasi Mayop adalah aplikasi komputer akuntansi berbasis Windows, buatan Australia, dan kalau di sekolah itu menggunakan Accounting Plus 18 versi edukasi. Yang pertama, pastikan kalian sudah menginstal di laptop ataupun komputer. Kelas 11 sudah apa belum? Bagi yang sudah mempunyai laptop, mungkin di kelas 11 sudah diinstal ya aplikasinya. Selain Mayop, ada apa saja sih? Nah, ini saya berikan gambaran. Jenis software selain Mayop itu ada macam-macam ya. Kalau Mayop sendiri itu singkatan dari Mind Your Own Business. Tuh, jadi ini banyak digunakan dengan pemrosesan yang otomatis, akurat, tepat waktu, dan terintegrasi menjadi satu bagian dan diakhiri dengan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada K-Sistem Indonesia. Ini sudah buatan Indonesia, jadi disesuaikan dengan keuangan di Indonesia, tapi belum dipakai oleh sekolah-sekolah ya. Kemudian ada software akuntansi Accurate. Nah, di sini Accurate juga memiliki bahasa Indonesia karena developernya itu asli dari Indonesia. Tampilannya sedikit mirip dengan Mayop. Nah, di sini keunggulannya apa? Di sini bisa sesuai dengan kebutuhan admin. Ada fitur perpajakan yang mendukung kebijakan sistem pajak di Indonesia karena buatan Indonesia. Lalu ada Zahir Accounting. Ini juga fiturnya lengkap. Kemudian ada Microsoft Office Accounting Express, ada Omega Accounting, QuickBooks Software, IT Brain Indonesia, Sistem Akuntansi, Easy, Software Akuntansi Akosis, Software B Akuntansi, MAS, Integrated System, Akuntansi Corpus, AbiPro Accounting Software, Akuntansi Vina. Jadi ada banyak ya. Kalau kalian nantinya berkarir di perusahaan, itu tidak mesti menggunakan Mayop. Kita juga ingin mencoba aplikasi Accurate. Nanti kalau Mayopnya sudah selesai materinya, itu ya tadi. Kalau komputer akuntansi paling sederhana itu apa? Yang paling sederhana adalah Microsoft Office Excel ya. Kalian kalau misal bikin tabel, menghitung secara otomatis ya, itu kan enak pakai Excel, sederhana. Meskipun tidak memiliki fitur akuntansi secara langsung, jadi memang harus diprogram dulu sebelumnya. Tuh, macam-macam aplikasi komputer akuntansi, kita akan belajar yang Mayop. Nah, yang perlu dibutuhkan sebelum mempelajari bab ini, pastikan di kelas 11 kalian sudah belajar tentang perusahaan jasa mungkin ya, kelas 11. Nah, di sini kita lanjut atau mengulangi sedikit tentang perusahaan dagang. Nah,
kita butuh file data bisnis, yaitu file yang digunakan oleh Mayop untuk menyimpan seluruh data yang di-entry ke komputer. Nah, data yang dibutuhkan pada pembuatan file data baru diantaranya, yang pertama, ada identitas perusahaan. Kemudian, ini meliputi ada nama perusahaan, nomor registrasi, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Nah, yang bisa dikosongi ini ya. Jadi, ada nomor registrasi, alamat, dan sebagainya itu bisa dikosongi. Bisa diklik next. Tapi, kolom yang tidak boleh dikosongi itu nama perusahaan. Jadi, harus diisi. Kemudian ada periode akuntansi. Di sini periode akuntansi ada tahun periode berjalan, bulan akhir periode, bulan konversi, dan jumlah bulan dalam periode. Nah, yang sering sekali terjadi kekeliruan ya oleh siswa itu pada pengisian bulan konversi. Jadi bulan terjadinya transaksi atau pengkonversian dari data manual ke data komputer. Itu dengan cara ya melihat bukti transaksinya itu tanggal atau bulan berapa, bulan apa gitu. Nah, kalian kadang ada beberapa itu yang keliru, bulan konversinya tidak menyesuaikan karena kebiasaan latihannya Desember gitu ya. Jadi kalian otomatis ngisinya Desember. Padahal ya kita tergantung ke kasus tertentu soal yang diberikan oleh guru gitu. Dan ada yang ketiga, teknik pembuatan daftar akun. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, ada 3 ya. Yang biasa dipakai itu mengimport daftar akun atau membuat akun sendiri. I want to build atau I want to import. Nah, itu tergantung kita siapnya yang mana. Kemudian yang keempat ada nama file dan folder tempat penyimpanan file. Nah, di sini yang perlu diperhatikan apa? Data input itu sudah diidentifikasi dan dipersiapkan. Pembuatan file data bisnis hanya 1 kali, yaitu saat konversi. Kemudian jika dalam proses pembuatan data bisnis ada yang salah, filenya sudah terlanjur disimpan, maka kesalahan tidak dapat dikoreksi. Nah, ini tadi saya ingatkan ya, tadi yang bulan konversi biasanya ada yang salah. Bisa nggak diperbaiki ya, Bu? Baru ingat sudah setengah perjalanan baru ingat, oh iya tadi bulan konversinya salah. Nah, kesalahan yang sudah disimpan itu tidak dapat dikoreksi, jadi harus mengulang lagi dari awal. Itu yang perlu diperhatikan, harus hati-hati. Nah, di sini contoh dari modul. Ini ada UD, Unit Dagang, Rasela Media Mandiri. Ini ada nama perusahaan, kemudian berarti yang diisikan ini ya, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, kemudian kebijakan yang digunakan, ini mata uangnya rupiah, kemudian setupnya untuk periode akuntansi ya. Nih, lihat, ini soalnya sudah dimudahkan untuk kalian ya, ada keterangannya, nih conversion month-nya Januari. Nah, kadang ada di soal itu yang tidak mencantumkan hal-hal seperti ini, jadi kalian harus menganalisis sendiri. Itu yang perlu diperhatikan biar tidak keliru. Dan pada tahap pembuatan daftar akun, nah ini sudah diarahkan nih sama pembuat soalnya untuk mengimport daftar akun yang sudah disediakan perusahaan. Kemudian pada tahap pembuatan penyimpanan file data, silakan digunakan nama ini, foldernya di dokumen. Itu nanti kalau kalian ujian pun sudah lengkap seperti ini, terkadang sudah lengkap gitu. Misal pun belum lengkap, kalian kalau sudah belajar, insya Allah pasti bisa. Dan ada juga pengaturan tentang pajak. Nah, ini langkah membuat file data baru. Pada menu awal, itu kalian bisa memilih yang create.
karena ini datanya yang baru, ya. Create. Kalau misal datanya kalian itu sudah pernah membuat minggu lalu, minggu ini mau meneruskan, itu kliknya yang open. Tapi karena ini baru, ya, baru pernah praktek, baru mau membuat, kita klik yang create. Lalu pilih next, masukkan data perusahaan, ya. Karena ini latihan, ini lengkapi saja sesuai dengan identitas perusahaan. Nah, yang dikosongkan itu biasanya ABN, karena ini buatan Australia, ya. Australian Business Number, ini boleh dikosongkan. Nah, ini kan ada tanda bintangnya, ini artinya ini company name adalah hal yang wajib diisi. Yang lainnya itu boleh diisi, boleh enggak, gitu. Ya, lengkapi saja dulu, lalu klik next. Nah, ini company information, nanti klik next, masuk ke periode akuntansi. Tadi udah di awal identitas perusahaan sudah dikasih arahan, ya. Nih, tahun periodenya itu 2013. Last month of financial year itu tahun bulan terakhir dari tahun keuangan yang berjalan, itu Desember, ya. Kemudian conversion month atau bulan konversi, itu bulan transaksi atau bulan konversi dari data manual ke data komputer bulan Januari, ya. Jadi nggak mesti Desember. Memang dari guru sering mencontohkan itu Desember ke Desember, gitu. Tapi ini untuk pelatihan awal, ini dari bulan Januari, di bulan Januari. Periode akuntansi perusahaan UD ini itu 12, ya, 12 bulan. Nah, bisa diulangi nggak kalau misal tadi di awal ada yang salah? Bisa, selama belum klik simpan, bisa di back, ini, ya. Kalau udah benar, klik next, lalu disuguhkan pilihan bagaimana cara kamu membangun daftar akun. Nah, ini ada 3 pilihan. Yang pertama, I would like to start, berarti ini sudah disediakan program Mayop. Yang kedua, dengan cara import. Yang ketiga, dengan cara membangun akun sendiri. Biasanya kita akan pakai yang kedua, karena nantinya di daftar akunnya itu kosong, gitu, ya, atau ada beberapa akun pokok. Jadi kita saat membuatnya itu mudah, tidak harus banyak menghapus, ya. Jadi biasanya kita pilih yang kedua, meskipun kita nggak menyediakan data import di luar Mayop. Data import itu biasanya filenya berupa TXT, ya, filenya TXT gitu. Tuh, kemudian next. Nah, di sini pilihan untuk mengubah tempat penyimpanan, ya. Jangan langsung next. Kita ubah dulu. Ini kan masih di file C, ya. Diubah, klik change. Nah, tadi permintaannya di soal minta simpan ke dokumen. Kita ikuti permintaan soal. Dokumen. Nah, cari yang dokumen. Misal soal meminta letakkan di data E, lalu buat folder kalian sendiri. Ya, kalian ikuti apa yang dimau soal. Klik data E-nya, kemudian klik new folder. Nah, nanti kalian ketik sendiri untuk nama folder. Biasanya diminta nama kalian sama kelas, gitu. Kalau sudah, klik save. Nah, nanti di sini bisa dilihat, bener nggak udah pakai namamu di foldermu, gitu. Kalau ini kan memang disuruh ke dokumen. Nah, ini tandanya di sini. Kalau kalian masih ragu, masih bisa change lagi sampai kalian yakin sudah membuat folder. Kalau sudah, klik next.
Next, lalu pilih yang Comment Center. Nanti kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Sudah tidak asing ya, kelas 11 sudah pernah praktek. Ini ya, namanya tampilan menu utama, Comment Center. Nah, ini kita udah berhasil nih bikin data awal perusahaan baru. Bagaimana cara ngecek informasi perusahaan? Kita bisa ngecek lewat menu Setup dan pilih Company Information. Nah, di sini bisa dipilih, dilihat. Kita cek kebenarannya. Pastikan conversionnya Januari 2013. 2013, last month-nya Desember, namanya sudah benar, alamat, ada nomor telepon. Kalau misal kita jumpai ada yang salah, bagaimana? Apakah bisa diperbaiki? Bisa kalau di sekitaran ini ya, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di conversion month, accounting period, current financial, sama last month-nya ada yang salah. Nah, itu resikonya kalian harus mengulangi lagi dari langkah awal create ya, diulangi lagi. Jadi sebelum berlarut-larut sampai setengah perjalanan ke depan, ini mumpung masih baru di awal, langsung cek saja sebelum masuk transaksi. Cek, oh benar, berarti oke, next. Tapi cek, ada yang salah di bagian sini. Kalian itu tidak apa-apa, ulangi lagi dari create, gitu. Ini ada penyesuaian pajak. Di sini penyesuaian pajak, kita pakai 2 akun ya, yang lainnya bisa dihapus. Jadi klik list tax code, nih ya, karena ada muncul banyak, kalian hapus selain NT dan GST. Hapusnya dengan cara bisa klik kanan, lalu klik delete. Tuh. Nah, yang tidak dihapus, ini yang dihapus ya. Yang tidak dihapus itu GST dan NT. GST itu Goods and Services Tax, NT itu Not Reportable. Nah, kita edit yang GST, kita ubah ya di sini. Tax kodenya menjadi PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Kemudian deskripsinya ini ya. Lalu kadang di soal ada yang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris PPN itu VAT atau Value Added Tax ya, pajak pertambahan nilai. Sama tax tipenya GST, Goods and Service Tax. Rate-nya sampai sekarang ini di pajak itu masih 10% ya. Jadi ini tergantung kondisi perpajakan di Indonesia. Masih sama sih, 10% dari beberapa tahun yang lalu masih sama sampai dengan sekarang. Nah, ini yang kita perlu linkkan, link account for tax collected itu ke PPN collected. PPN collected itu PPN keluaran ya. Kemudian kalau tax paid itu PPN paid atau PPN masukan. PPN collected berkaitan dengan penjualan, kalau PPN paid berkaitan dengan pembelian. Itu yang perlu kalian ingat. Baru kalau ini udah semuanya diedit, kalian klik OK. Nah, yang terakhir itu saja untuk materi hari ini ya. Tadi kita membuat data awal perusahaan sama mengecek informasi perusahaan, lalu mengedit pajak. Lalu kita bisa exit dengan cara file, exit. Kalau sudah file exit, ada tampilan mau di backup atau tidak, kita klik yang no. Ya, klik yang no. Kenapa klik yang no? Karena kita masih belum selesai ya, belum perlu untuk membackup. Itu saja, ini ada rangkuman, kalian bisa praktekkan lagi materi di kelas 11 lalu. Bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini ya. Terima kasih dari saya. Silakan semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.